pertama adalah pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Indra Lesmana sebagai Direktur Operasional PT SKK. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi dan demo narasumber. Yang ketiga ada sesi tanya jawab dari peserta. Nanti peserta bisa bertanya di kolom chat. Kami akan pilih 3 pertanyaan dari peserta, kemudian akan dijawab oleh narasumber. Kemudian penutup, jangan lewatkan juga kami akan mengumumkan 8 peserta beruntung terdiri dari 3 peserta dengan pertanyaan terbaik dan 5 peserta yang secara acak kami pilih. Baik, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini berjalan dengan baik. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Terima kasih. Baik, sebelum kita masuk ke acara, saya silahkan kepada peserta agar membuka kameranya untuk pengambilan dokumentasi. Ya. Bapak dan Ibu, saya persilakan untuk menyalakan kameranya. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi dokumentasi ya, Bapak Ibu. Silakan dipersiapkan pose terbaiknya ya. Oke, kita akan mulai dari page pertama. Silakan Bapak Ibu dipersiapkan ya. Oke, dalam aba-aba saya 1, 2, 3. Oke. Page pertama sudah, kita lanjut ke page kedua. Silakan Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera, bisa diaktifkan dulu, bisa diatur pose terbaiknya. Oke. Oke, page kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sesi dokumentasinya telah selesai. Kita kembalikan lagi ke Mbak Ismi. Silakan Mbak Ismi. Baik, terima kasih Mas Fauzan atas pengambilan gambarnya. Oke, putus-putus masih. Baik, mohon maaf ada kesalahan teknis ya. Nah, baik, acara untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai acara ini dimulai dari pembukaan acara. Kepada Bapak Indra Lesmana, saya persilakan untuk memberikan sambutan. Oke, baik, terima kasih Mbak Ismi. Saya coba untuk memulai acara kegiatan hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan sebelumnya atas kehadiran Bapak Ibu, perwakilan masing-masing koperasi, sahabat-sahabat dan teman-teman koperasi pada kegiatan workshop online hari ini ya, yang mengenai tentang bedah tuntas fitur terbaru dari Saktiling. Saktiling di tiap periodenya selalu mengalami peningkatan Bapak Ibu, terus ada penambahan fitur yang tujuannya itu tentunya untuk mempermudah koperasi dan anggotanya untuk berinteraksi dengan media digital. Nah, pengembangan fitur awal-awal di tahun 2015 itu hanya sebatas fitur cek saldo, cek mutasi saja, kemudian pengumuman-pengumuman koperasi ya hanya sebatas fitur berbasis web saja ya.
namun terus mengalami peningkatan hingga dibuatnya mobile apps yang dapat digunakan di Android Bapak Ibu sampai iPhone Bapak Ibu ya untuk saat ini. Nah, itu semua tidak terlepas dari peranan para koperasi dan PT SKK yang tetap solid bekerja sama untuk mengembangkan fitur-fitur yang bermanfaat bagi koperasi Bapak Ibu. Nah, pada webinar kali ini PT SKK akan menyampaikan beberapa fitur-fitur terbaru nih buat koperasi Bapak Ibu dan anggotanya. Harapannya sih kami berharap fitur-fitur yang akan dihadirkan pada kesempatan kali ini dan mungkin ke depannya itu memberikan kemudahan sih untuk Bapak Ibu pengurus koperasi, manajemen dan anggota-anggota dalam berkoperasi, dan ada nilai atau value lebih yang dapat kami berikan kepada koperasi yang menggunakan Saktiling. Nah, mungkin banyak juga nih yang bertanya kepada kami ya, baik dari chat dan sebagainya, kapan nih PT SKK juga ngadain workshop tapi nggak online supaya nggak bosan ya. Ya, kita berharap ya berdoa bersama, semoga pandemi ini juga berangsur-angsur juga untuk mereda, terus mungkin ya normal lagi, jadi kami juga bisa, mungkin ini jadi ajang harapannya menjadi acara online terakhir lah untuk di tahun ini dan tahun berikutnya, karena mungkin kedepannya di tahun 2022 kita bisa kumpul sama-sama nih Bapak Ibu teman-teman, duduk bareng juga, terus kita bisa lebih dekat lagi mempererat kedekatan antara satu sama lain dari tim SKK dengan koperasi-koperasinya. Oke, paling itu aja sih sambutan dari saya, biar nggak lama-lama, mungkin Bapak Ibu punya kegiatan lain setelah ini. Cukup sekian, saya buka acara hari ini dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Ismi, silakan. Baik, terima kasih Pak Indra atas sambutannya. Oke, langsung saja kita masuk ke acaranya yang pertama ada presentasi dari narasumber dari Mas Rifki. Nah, beliau akan memaparkan bagaimana fitur terbaru dari Saktiling. Nah, silakan untuk Mas Rifki untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Mbak Ismi atas waktu dan kesempatannya. Nah, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman koperasi semuanya ya. Nah, sebelum menyampaikan materi, di sini saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Nah, mungkin selama berjalannya waktu ini, Bapak Ibu sering berkomunikasi ya dengan saya terkait kendala di aplikasi dan belum berkenalan langsung. Nah, di sini saya izin memperkenalkan diri, saya Rifki Muhammad Rizal ya dari tim support di PT SKK. Oke, nah ini saya langsung saja ke materi. Nah, saya izin share screen dulu. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa fitur baru yang sudah dikembangkan oleh tim. Nah, di antaranya itu ada untuk fitur pertamanya ini ada update terkait syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi Saktiling. Di dalamnya terdapat penjelasan ya tentang pendaftaran dan aktivasi akun, informasi pribadi, persetujuan, dan lain-lain. Nanti Bapak Ibu silakan ya bisa membaca syarat ketentuannya setelah melakukan pembaruan aplikasi di Saktiling. Nah, ini syarat ketentuannya akan tampil setelah login. Nanti silakan ya untuk dibaca Bapak Ibu. Kemudian di sini untuk fitur keduanya ada fitur bayar melalui bersama billing. Nah, di sini kami bekerja sama ya dengan Arta Jasa. Jadi nanti ke depannya anggota koperasi bisa melakukan pengisian saldo Saktiling melalui merchant Alfamart. Nah, seperti apa prosesnya? Nah, nanti anggota itu datang ke Alfamart ya. Kemudian di situ nanti anggotanya generate virtual akun di Saktilingnya. Nah, nanti virtual akunnya ditunjukkan ke merchant-nya ya atau ke kasir Alfamart untuk dilakukan pembayarannya. Nah, nanti untuk pembayarannya ini akan ada biaya administrasi tambahan ya dari Alfamart-nya sebesar 3.000. Nanti setelah transaksinya selesai dilakukan, anggota akan menerima struk ya dari merchant atau kasir Alfamart. Nah, contohnya seperti ini ya. Kemudian ini untuk fitur ketiganya, yaitu ada fitur pengajuan pinjaman ya.
Jadi kini anggotanya bisa langsung mengajukan pinjaman melalui aplikasi Saktiling. Jadi kapanpun dan dimanapun bisa melakukan pengajuan pinjaman secara online ya. Nah di sini seperti apa proses pengajuan pinjamannya? Ini anggota cukup mengisi form pengajuan pinjaman yang sudah disediakan ya di Saktilingnya. Mulai dari nilai pinjaman, jangka waktu, tujuan pinjaman, dan lain-lain. Nah, setelah selesai mengajukan pinjaman, nanti data pengajuan pinjamannya ini akan masuk ke aplikasi dashboard Saktiling. Nah, nanti tugasnya di sini untuk admin Saktiling ya, menyalin datanya buat dimasukin ke aplikasi core banking-nya, yaitu Sakti ataupun Sikundo. Nah, setelah disalin datanya, nanti itu akan muncul sebagai pengajuan pinjaman dengan status baru untuk dianalisa oleh bagian kredit terhadap pengajuan pinjaman tersebut ya. Nah, selanjutnya nanti kalau misalnya koperasi membutuhkan penambahan kolom atau isian yang perlu diisi ya saat pengajuan pinjaman oleh anggotanya, kami menyediakan untuk fitur custom field pinjaman. Jadi nanti bisa menambahkan field-field khusus ya yang ada di koperasinya buat sebagai informasi tambahan ya. Misalnya untuk penghasilan ataupun pengeluaran anggota. Nah, nanti ini untuk lebih detailnya akan dinemokan oleh teman saya ya dari Mas Ramadan dari tim Dev. Nah, nanti Bapak Ibu juga jangan khawatir untuk penggunaan fitur-fitur baru ini sudah kami siapkan juga buku panduannya untuk memudahkan Bapak Ibu. Lalu apa fitur selanjutnya yang sedang kami kembangkan? Nah, di sini untuk fitur selanjutnya yang sedang kami kembangkan, mudah-mudahan ini akan rilis ya di awal tahun. Itu adalah fitur untuk pembayaran tagihan angsuran pinjaman. Langsung dari Saktiling dan juga ada fitur buat pembayaran e-tol. Nah, ini mudah-mudahan akan segera rilis ya di awal tahun. Nah, mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Nah, itu berikut tadi penjelasan terkait fitur baru ya yang ada di Saktiling. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Mbak Ismi. Nah, baik, terima kasih Mas Rizky atas penjelasan fitur terbaru dari Saktiling ya. Tadi ada fitur terbaru dari Saktiling, pembayaran bersama billing ya, bisa pembayaran melalui Alfamart. Kemudian ada pengajuan pinjaman yang ada di Saktiling. Nah, nanti next-nya akan ada pengembangan aplikasi yang pembayaran angsuran di Saktiling dan untuk pembayaran e-tol. Oke, sebelum kita masuk ke narasumber berikutnya, Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan di kolom chat ya dengan format yang sudah disediakan. Silakan ya, Bapak dan Ibu. Nah, baik, kita langsung saja ke narasumber berikutnya dari tim development PT SKK, Mas Ramadan. Saya silakan. Terima kasih Mbak Ismi atas kesempatannya. Ya, selamat pagi semua Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Saya dari tim development PT SKK. Di sini saya akan mendemokan fitur-fitur terbaru Saktiling yang sudah dijelaskan tadi oleh rekan saya, oleh Mas Rifki. Saya izin share screen ya. Baik, apa sudah muncul? Oke, yang pertama akan saya menjelaskan tentang fitur syarat dan ketentuan. Nah, fitur syarat dan ketentuan ini akan muncul ketika Bapak Ibu semua setelah login ke Saktilingnya ya. Saya contohkan seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu semua bisa baca dulu, bisa scroll-scroll sampai bawah ya. Di sini banyak poin-poin yang bisa dibaca untuk dipahami gitu ya. Dan untuk syarat dan ketentuan ini sifatnya wajib untuk disetujui ya, karena kalau tidak disetujui
kita contohkan ya, saya contohkan kalau tidak disetujui, nah maka akun Saktilingnya akan otomatis ke logout ya. Dan kalau kita login lagi, akan muncul lagi. Jadi untuk pop-up ini tidak bisa di close, di back, atau untuk ditutup ya. Cara untuk menutupnya adalah dengan menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan Saktiling ini. Kita contohkan untuk setuju ya. Nah, maka pop-up yang tadi akan tertutup gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa sih menyetujui ada syarat dan ketentuan pengguna, kenapa ada dan harus menyetujui, adalah salah satu kebijakan dari Google Play Store dan App Store yang mewajibkan adanya syarat dan kebijakan penggunaan aplikasi. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua itu seperti yang sudah terbaru, yaitu untuk pembayaran bersama billing. Jadi kan kalau dulu nih sebelumnya kalau mau isi saldo ke Saktiling itu rekening ponsel Saktiling gitu ya, itu kan hanya bisa melalui ATM atau mobile banking. Nah, ini salah satu solusi bagi yang rumahnya mungkin jauh untuk ke ATM atau dia nggak punya mobile banking gitu ya. Jadi bisa ke Alfamart terdekat. Ya. Jadi caranya seperti yang tadi sudah dijelaskan, cukup datang dulu ke Alfamart-nya, bisa ditanyakan dulu untuk melakukan pembayaran bersama billing. Jika sudah, maka Bapak Ibu semua bisa masuk ke menu store, lalu pilih menu bersama billing atau ATM bersama. Nah, nanti akan muncul lagi, dan Bapak Ibu bisa pilih lagi bersama billing. Nah, setelah itu maka tinggal pilih nominal yang ingin dibayarkan. Misalnya kita buat 100, lalu klik proses. Nah, maka akan muncul virtual account-nya. Nanti virtual account ini tinggal ditunjukkan saja ke kasirnya. Seperti yang sudah dijelaskan juga, nominal yang ada di tagihan yang Saktiling yang muncul di virtual account ini, itu adalah nominal yang akan masuk ke saldo rekening ponsel Saktilingnya. Nah, jadi karena ini membayarnya di gerai seperti Alfamart gitu kan, jadi pasti ada biaya transaksi. Jadi Bapak Ibu semua kalau mau melakukan pembayaran bersama billing, itu harus membawa uang lebih ya untuk biaya transaksinya, seperti itu. Setelah itu ikuti prosesnya sampai selesai, nanti saldo akan otomatis masuk ke rekening ponsel Saktiling Bapak Ibu semua. Nah, oke, yang ketiga tadi adalah untuk fitur pengajuan pinjaman. Kalau sebelumnya kan untuk mengajukan pinjaman itu hanya bisa melalui Saktiling webnya ya. Untuk sekarang di rilis terbaru Saktiling Mobile ini itu bisa mengajukan pinjaman online koperasi ya. Pada dasarnya fitur pengajuan pinjaman ini itu tidak aktif ya. Jadi cara untuk mengaktifkannya itu harus diaktifkan dulu di Saktiling adminnya ya. Ini saya contohkan. Ya, sudah muncul ya. Ya, jadi untuk admin Saktiling nanti bisa buka menu pengaturan, setting program. Nah, nanti di scroll sampai bawah. Nah, ini ada aktifkan pinjaman online. Nah, nanti tinggal diklik saja untuk aktifkan, lalu simpan. Nah, setelah itu di mobile ya.
itu tinggal dipilih di menu pinjaman. Nah, ini tidak ada karena harus logout dulu ya kalau dalam kondisi login untuk memunculkan fitur pengajuan pinjaman. Nah, lalu kita masuk ke menu pinjaman, lalu pilih pengajuan. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Untuk menambahkan pengajuan atau membuat pengajuan pinjaman yang baru, itu bisa diklik di pojok kanan bawah ada button ya, bisa diklik itu, maka akan muncul form yang harus diisi ya. Di sini juga ada informasi data-datanya. Nah, pada defaultnya itu formnya itu hanya berisi nilai pinjaman, jangka waktu, tujuan pinjaman, dan jaminannya. Nah, apabila Bapak Ibu semua butuh data yang lain, misalnya saya butuh data untuk pengeluaran bulanan, nah itu bisa ditambahkan ya di Sakti adminnya ke pengaturan, pilih yang custom field pengajuan pinjaman. Nah, ini tinggal tambah custom field. Ya, langsung dibuat ya pengeluaran. Ini contoh ya, ini karena bentuknya nominal ya, jadi numerik pengeluaran. Nah, di kolom deskripsi ini diisi contohnya gitu. Nah, lalu klik simpan. Nah, setelah itu otomatis di aplikasi Sakti Mobile itu akan nambah ya formnya. Nah, akan nambah pengeluaran bulanan. Sekarang kita coba ajukan. Bulannya. Nah, setelah itu tinggal klik ajukan pinjaman. Nah, setelah itu akan muncul nih di list pengajuan pinjaman. Di sini ada banyak informasinya ya, seperti nomor pengajuan, tanggal pengajuan, nilai pengajuannya, jangka waktu, dan statusnya. Nah, apabila kita udah membuat pengajuan, tapi pengguna Sakti-Linknya atau yang mengajukannya salah nih, nominalnya kurang misalnya. Nah, itu tidak perlu membuat pengajuan ulang ya, jadi cukup diedit saja di sini. Ada tombol edit, nominalnya misalnya diubah jadi 5 juta, jangka waktunya jadi 12 bulan. Setelah itu klik perbarui. Nah, maka otomatis akan langsung berubah juga ya. Nah, setelah itu langsung ke seperti biasa. Jadi itu bisa ngecek ya untuk ke verifikasi data atau keabsahan datanya ya. Biasa di pengajuan pinjaman. Nanti bisa dilihat, nah ini kan statusnya belum diproses, nanti bisa dilihat dulu datanya sudah sesuai atau belum. Di sini ada informasinya semua ya, dari mulai besarnya, jangka waktu, dan lain-lain. Nah, setelah apabila sudah dirasa sesuai ini datanya, nah itu bisa langsung disalin data untuk diteruskan ke core bankingnya ya, atau ke Sekundonya untuk dianalisis oleh bagian kreditnya. Saya akan sedikit mencontohkan ya. Nah, apabila di admin Saktinya sudah diproses, maka yang di mobile-nya pun statusnya akan berubah ya. Tinggal di refresh. Nah, status pengajuan sudah diproses. Nah, apabila status pengajuan sudah diproses, maka tidak bisa lagi ya untuk diedit atau dihapus data pengajuannya ya. Jadi data pengajuan bisa diedit atau dihapus kalau statusnya masih belum diproses. Nah, apabila sudah diproses ya, maka tombol untuk edit dan hapusnya akan hilang ya Bapak Ibu semua. Nah, sekarang saya contohkan lagi untuk sekundonya ya. Seperti biasa ya, jadi ke administrasi, pinjaman.
lalu pengajuan. Nah, ini kan sudah muncul ya, karena tadi sudah disalin di admin Saktilnya ya, sebagai status pengajuan baru. Nah, setelah itu diedit. Maaf, ini ada sedikit masalah. Jadi untuk fitur yang di mobile-nya, nah seperti ini ya. Jadi untuk melihat detail data yang pengajuannya juga bisa diklik saja, nanti akan muncul ya detail-detailnya. Nah, status ini juga akan mengikuti status yang sudah dikerjakan ya, nanti dianalisa, nanti akan muncul juga hasil analisanya gitu. Dan ketika status sudah disetujui, nanti akan berubah juga menjadi disetujui. Mungkin hanya itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Saya kembalikan lagi ke moderator Mbak Ismi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ramadan atas penyampaian demonya. Nah, sangat luar biasa ya aplikasi Saktiling yang berkembang secara terus-menerus sehingga dapat membuat anggota lebih mudah bertransaksi di Saktiling ya, Ibu. Nah, baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan peserta yang akan dijawab oleh narasumber. Nah, silakan Bapak Ibu yang belum mengajukan pertanyaan, silakan disampaikan di kolom chat ya. Nah, saya bacakan dulu nih yang pertama. Ada dari Pak Deo Heri Krismanto dari Kopdit Bunga Tanjung. Nah, ini diajukan 2 pertanyaan ya. Yang pertama adalah untuk proses salin data pengajuan online itu satu-satu atau one click proses dan otomatis datanya pindah ke Sikundo. Dan yang kedua, bagaimana penyesuaian field antara Sakti dan Sikundo? Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama ini bisa dibantu jawab oleh Mas Rifki ya. Nah, bagaimana untuk proses salin datanya, Mas Rifki, di pengajuan online? Apakah itu satu-satu atau one click proses dan otomatis datanya pindah ke Sikundo setelah ada anggota yang mengajukan pinjaman di Saktiling? Oke, siap. Baik, saya izin menjawab ya untuk pertanyaan dari Pak Deo. Bagaimana untuk proses salin data pengajuan pinjaman online-nya ya? Apakah klik satu-satu atau one click? Nah, ini untuk pengajuan pinjaman online-nya itu datanya satu-satu ya. Artinya nanti untuk data pengajuan pinjaman ini itu direview dulu oleh admin Saktilingnya. Nah, apakah pengajuan pinjaman ini datanya sudah sesuai atau belum? Nah, maka kalau misalnya sudah sesuai dan layak untuk dianalisa, nanti diklik untuk menyalin datanya. Nah, setelah disalin itu akan otomatis akan langsung masuk ke core banking-nya ya di aplikasi Sakti maupun Sikundo. Nah, itu untuk pertanyaan nomor 1 ya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Mas Rifki. Begitu ya dari tim support. Oke. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana penyesuaian field antara Sakti dengan Sikundo? Nah, ini mungkin tim development yang jawab ya, Mas Rama. Nah, silakan Mas Rama dibantu jawab. Ya, baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Pak Deo ya, bagaimana field antara Sakti dan Sikundo. Nah, jadi untuk field tambahan itu hanya untuk sebatas review di admin Saktilingnya aja ya. Jadi hanya untuk di admin Saktilingnya aja. Nah, setelah itu pihak koperasi dapat lebih
lagi nanti di Sekundo Saktinya. Jadi untuk yang field tambahan itu hanya untuk direview oleh admin Saktinya aja gitu. Silakan Mbak Ismi. Baik, terima kasih Mas Ramadan atas jawabannya. Oke, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan yang kedua. Ini kita pilih 3 peserta saja ya yang dapat mengajukan pertanyaan kemudian dijawab. Nah, kemudian ada dari Pak Purwanto dari Koperasi Puskopdit. Nah, ini ada 2 pertanyaan juga. Yang pertama, apakah antara Core Sekundo atau Saktiling dengan admin dashboard bisa dibuat dalam satu tampilan? Kemudian yang kedua, untuk pengajuan pinjaman lewat APPS, proses verifikasinya datanya seperti apa? Maksudnya untuk pengajuan pinjaman lewat Saktiling, proses verifikasinya datanya seperti apa? Nah, mungkin untuk yang pertama itu bisa dijawab oleh tim development ya, Mas Rama. Apakah antara Core Sekundo atau Saktiling dengan admin dashboard bisa dibuat dalam satu tampilan? Ya, pertanyaan itu mungkin untuk saat ini masih bisa ya. Nah, bisa ya. Ini belum bisa karena kedepannya akan dicoba dulu seperti itu ya. Mungkin untuk saat ini masih belum bisa. Tes. Nah, baik, untuk pertanyaan kedua nih, untuk pengajuan pinjaman lewat Saktiling, proses verifikasi datanya itu seperti apa? Nah, itu mungkin bisa dijelaskan oleh tim support Mas Rifki ya, untuk prosesnya itu seperti apa lewat Saktiling. Nah, untuk nomor 2 ya, proses verifikasi data pengajuan pinjaman dari APPS seperti apa. Nah, ini kan nanti setelah anggotanya mengajukan pinjaman, masuk dulu ya ke aplikasi dashboard Saktiling. Nah, ini untuk verifikasi datanya nanti oleh admin Saktilingnya. Dan dari situ kan di-review dulu ya data-data pinjamannya. Nah, itu kalau misalnya udah sesuai ya baru bisa disalin ya ke aplikasi core banking-nya Sakti maupun Sekundo. Nah, mungkin seperti itu ya kalau untuk proses verifikasi data pengajuan pinjamannya. Nah, saya kembalikan ke moderator ya, Mbak Ismi. Nah, oke, ternyata ini Pak Purwanto ada 4 pertanyaannya ya. Nah, saya bacakan ulang untuk pertanyaan yang ketiga masih dari Pak Purwanto. Nah, ada pertanyaan lagi, untuk status pinjaman yang belum di-approve atau sudah di-approve, apakah ada info di Saktilingnya? Nah, itu mungkin Mas Ramadan bisa bantu jawab. Terima kasih Mbak Ismi. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, nanti di aplikasi mobile-nya itu ada informasi status pengajuannya ya, untuk yang disetujui, yang di-approve atau yang mungkin yang ditolak. Nah, itu ada informasinya ya, nanti bisa dilihat di Saktiling mobile-nya. Seperti itu ya. Mbak Ismi, saya kembali. Nah, kemudian untuk pertanyaan terakhir dari Pak Purwanto nih ada lagi ya. Pertanyaannya, setelah pengajuan pinjaman ini resmi dirilis, apakah menu untuk pembayaran via Saktiling juga akan segera dirilis? Mas Ramadan, silakan dijawab kembali. Ya. Untuk yang pembayaran tagihan pinjaman akan di awal tahun akan kami rilis lagi ya.
Ya, itu pasti akan rilis rencananya di awal tahun ini. Seperti itu ya. Baik. Baik, terima kasih Mas Ramadan, Mas Rifki atas jawabannya. Oke, untuk selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan ketiga ya. Ini dari Bu Esther dari CU Ara. Nah, untuk pertanyaannya adalah custom field pengajuan pinjaman, apakah nanti juga muncul di Sikundo form pengajuan pinjamannya? Nah, ini bisa dijawab oleh Mas Rifki. Untuk custom field bisa dimunculkan di Sikundo atau hanya di Sapiling aja? Oke, baik. Nah, untuk custom field-nya itu hanya akan muncul di aplikasi Sapiling APPS ya. Nah, itu sebenarnya untuk bantuan supaya admin Sapilingnya bisa lebih mudah ya kevalidan datanya atau proses verifikasi bahwa data-data pengajuan pinjaman anggotanya sudah lengkap. Nanti kalau setelah disalin ke Sikundo atau core banking Sakti itu datanya ya seperti data pengajuan biasa yang udah ada secara default ya di aplikasi core banking-nya. Ya, mungkin seperti itu ya. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator ya, Pak Ismi. Oke, baik. Berarti nanti yang muncul itu hanya di admin Sapiling ya. Oke, baik. Sepertinya untuk ketiga pertanyaan ini sudah terjawab semua. Nah, mungkin kita lanjut lagi ya. Sudah terasa waktu sudah hampir 1 jam berlalu. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum kita tutup acara ini, saya akan mengumumkan peserta beruntung yang akan mendapatkan saldo Sapiling. Nah, sebelumnya keputusan panitia tidak bisa diganggu-gugat untuk pembagian hadiah ini ya. Nah, saya sebutkan yang pertama 3 peserta dengan pertanyaan terbaik. Nah, mungkin dibantu oleh operator untuk menampilkan pemenangnya. Nah, untuk yang pertama pertanyaan terbaik dari peserta yang pertama ada dari Bapak Deo Heri Krismanto dari Kopdit Bunga Tanjung, yang kedua ada dari Pak Purwanto dari Puskopdit, yang ketiga ada Ibu Esther dari CU Ara. Nah, selamat kepada pemenang. Nah, pastikan ketika registrasi di acara ini nomor Sapilingnya yang aktif di koperasi terdaftar ya. Nanti kami akan bagikan untuk hadiah saldo Sapilingnya. Selamat kepada pemenang. Oke, berikutnya saya akan umumkan 5 peserta secara acak yang akan mendapatkan saldo Sapiling. Nah, silakan operator untuk melakukan acak spinner. Oke, kita mulai ya untuk spinnya. 1, 2, 3. Nah, baik, selamat kepada Brita Karina dari Koperasi Bina Masyarakat. Nah, pastikan untuk nomor Sapilingnya yang aktif ketika registrasi ya kemarin. Oke, next.
Nah, selanjutnya pemenangnya dari Bapak Bartolemus Istanto dari Kopdit Santa Clara. Saya ucapkan selamat kepada Bapak ya. Oke, next. Selamat kepada Luh Meliani dari KSP Tep Arta Mulia. Next. Nah, selamat kepada Ibu Esther Kristiana dari CU ARA. Nah, udah dapat 2 kali ini tadi ya. Jadi pertanyaan sama cara acak. Next. Terakhir. Oh, ini ada kesalahan teknis. Bu Esther lagi nih, kita acak lagi ya. Nah, selamat kepada Ibu Devi Hertriana dari Kopas Sejahtera Ciperet. Nah, saya ucapkan selamat kepada pemenang di acara kali ini. Nah, nanti ditunggu ya saldo Saktilingnya, kami akan transfer ke saldo Saktiling masing-masing sesuai dengan nomor rekening ponsel yang diregistrasi. Oke, kegiatan ini sudah selesai ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada hadirin yang sudah menyempatkan hadir pada acara ini, dan juga terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan untuk menyampaikan fitur terbaru dari Saktiling. Semoga kedepannya Saktiling ini terus-menerus berkembang untuk memudahkan anggota bertransaksi di Saktiling. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang terucap. Saya tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.